Oke, selanjutnya izinkan saya menyampaikan materi. Kebetulan mendapat materi dari panitia dan sekaligus saya berikan judul Literasi Digital untuk Kemajuan Pendidikan. Anak-anakku beserta semua, Bapak yakin tidak ada lagi siswa yang tidak mempunyai gawai. Kalaupun tidak punya secara pribadi, insya Allah dia punya di rumah bersama dengan orang tua. Setiap hari, bahkan mungkin setiap setengah jam sekali atau lebih cepat daripada itu, 20 menit sekali, 10 menit sekali, tangan kita cepat-cepat mengambil gawai untuk membaca, untuk menonton, untuk melihat sesuatu, untuk chatting-chatting, untuk menulis-nulis. Artinya zaman sekarang ini semua informasi dapat kita peroleh hanya melalui gawai, tentunya yang punya paket. Dunia sudah menjadi tanpa dinding, tanpa batas. Waktu sudah menjadi semakin lapang, bisa juga menjadi semakin sempit. Tapi itulah kehidupan yang harus kita hadapi, bahwa kemajuan tidak bisa kita elak, kemajuan hanya bisa kita saring. Maka lakukanlah saring sebelum sharing. Itu pendapat Kofi Annan. Literasi adalah jembatan dari kesengsaraan menuju harapan. Jadi literasi itu harapan. Adalah alat untuk kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat modern. Masyarakat modern, masyarakat yang menggerakkan literasi. Sejarah peradaban umat manusia menunjukkan bahwa bangsa yang maju dibangun bukan hanya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang banyak. Sebanyak apapun sumber daya alam dan sumber daya manusia, tetapi kalau tidak diolah dengan tenaga yang bermutu, yang berkemampuan, maka tidak akan membentuk tamadun yang bernas. Bangsa yang besar ditandai dengan generasi yang literat. Generasi yang literat itu adalah generasi yang menguasai literasi. Apa itu literasi nanti kita bicarakan. Nah, inilah yang membangun peradaban tinggi seperti yang dikatakan oleh Bapak Wakil Ketua tadi. Itu benar ya, sesuai juga dengan puisi yang saya tulis, bacalah. Jadi peradaban itu, peradaban literasi itu sudah dimulai sejak lama. Bangsa dengan budaya literasi tinggi menunjukkan kemampuan bangsa tersebut berkolaborasi, melakukan kerjasama, bekerja sama, berpikir kritis. Macam-macam informasi yang kita terima, tetapi kalau tidak berpikiran kritis,
maka kita terjebak dengan informasi yang kita terima. Anak-anakku perlu diingatkan bahwa orang yang berilmu itu adalah orang yang kritis. Orang yang berilmu, orang yang tidak mudah percaya dengan ilmu yang diperoleh. Kecuali agama ya, ini berbeda. Karena agama itu adalah kebenaran yang mutlak. Bapak ulang, orang-orang yang berilmu tidak akan mudah percaya dengan segala bentuk informasi yang diperoleh. Maka ketika anak-anak menerima informasi dari WA, dari internet, dari Instagram, dari YouTube, dari Telegram, jalankan dulu sikap kritis. Ada judul berita yang menarik, sedang heboh-heboh, memboikot produk Israel. Jadi ada video yang dibuat, Amerika dan Israel memboikot produk Indonesia. Judulnya seperti itu. Pernah nonton? Pernah, tapi isinya main-main. Isinya hanya untuk hiburan. Jadi yang diboikot itu lontong sayur, ketoprak, dan kawan-kawan. Ya, informasi itu nampaknya sepele, tapi kita terjebak dengan informasi yang hanya untuk permainan. Budaya literasi sebagai prasyarat percakapan hidup abad ke-21. Anak-anak hidup abad ke-berapa? Nah, abad ke-berapa? Halo, hidup abad ke-berapa? Ini tahun berapa nih? 2023. Jadi abad berapa? Allahu Akbar. Nah, satu abad berapa tahun? 100. Kalau 2000 tahun berapa abad? 20. Sekarang tahun 2023, abad berapa? Jalan abad ke-21. Kita sedang gencar-gencarnya, sibuk-sibuknya menghidupkan kembali gerakan literasi. Tetapi sesungguhnya gerakan literasi itu sudah ada sejak dulu, sudah lama-lama sekali. Budaya literasi merupakan tamadun Islam yang tadi sudah dijelaskan Pak Ketua, dan tamadun Melayu. Abad ke-18-19 ada tokoh Melayu yang paling terkenal, namanya Raja Ali Haji, kenal? Tokoh Riau. Dan Indonesia dikenal sampai ke dunia internasional, yang karya-karyanya sampai hari ini masih terus dibahas oleh pakar-pakar dunia. Satu di antara karya beliau yang paling terkenal adalah Gurindam 12. Saat ini sudah terpisah ke provinsi Kepulauan Riau. Nah, makamnya di Pulau Penyengat. Pulau Penyengat itu di depan Tanjung Pinang, Pulau Riau. Selain itu, beliau juga adalah bapak bahasa Indonesia. Jadi kalau ada orang bertanya siapakah bapak Indonesia, bapak bahasa Indonesia, jawabannya Raja Ali Haji. Karena beliaulah yang menyusun kamus pertama tentang bahasa Melayu yang menjadi dasar bahasa Indonesia. Kemudian ada tokoh yang pertama, Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Namun ini dua tokoh yang berbeda dengan ketokohan yang berbeda. Yang ketiga, kita sempitkan lagi ke Bengkalis. Pada tahun 1930 ada nama yang banyak dilupakan oleh Kabupaten Bengkalis.
pencipta novel Mencari Pencuri Anak Perawan, pencipta cerpen Kawan Bergelut. Tidak tahu tuh. Sehingga namanya diabadikan sebagai nama Perpustakaan Riau. Siapa pernah ke Perpustakaan Provinsi Riau? Nama itu nama beliau yang dipakai untuk mengabadikan tokoh literasi ini, bernama Bapak Suman HS, Suman Hasibuan, kelahiran Banten Tua. Saya bertanya nih, orang Banten mana tahu? Begitulah kita tidak peduli dengan tokoh-tokoh yang hebat seperti itu. Beliau digelar sebagai tokoh penulis cerpen Indonesia, termasuk dalam angkatan Balai Pustaka tahun 1930. Novel Mencari Pencuri Anak Perawan sudah difilmkan, ya, sudah difilmkan diperankan oleh aktor-aktor terkenal. Mungkin ada di YouTube, nanti cari aja di YouTube. Pelakunya Agus Melas, Ivan Bangun, syutingnya ada di Bengkalis. Nah, harus tahu dengan tokoh-tokoh seperti itu. Mengapa harus tahu ya? Karena banyak yang dapat kita pelajari dengan tokoh-tokoh yang penggerak literasi. Tadi skapul sirih ya, tepak sirih itu hanya sebagai pengenalan. Yang kedua kacip. Kacip ini fungsinya mengupas pinang. Jadi intinya di sinilah saya kupas semuanya. Literasi bukan hanya tentang membaca, menulis, dan memahami. Ini tentang budaya, profesionalisme, dan pandangan sosial. Jauh lebih luas. Untung kita, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia telah meluncurkan gerakan literasi nasional. Tapi banyak juga yang tak tahu. Gerakan literasi nasional ini sudah diluncurkan 7 tahun yang lalu. Sasarannya di mana? Sasarannya lembaga pendidikan. Dasar hukumnya apa? Itu dia. 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti. Bahwa literasi, apapun bentuk literasi, itu bisa menumbuhkan budi pekerti. Artinya kalau kita balikkan, orang yang tak peduli dengan literasi, maka dia sulit menumbuhkan budi pekerti. Orang tak mau membaca, orang lemah. Kalau Taufik Ismail mengatakan orang yang rabun kalau membaca. Rabun membaca itu maksudnya malas kalau membaca. Nengok buku tebal itu dibiasan, matanya kabur. Rabun membaca, orang yang lumpuh menulis. Kalau suruh menulis, bukan mencatat ya, menulis. Tulislah puisi tentang literasi. Tangannya nih kaku, lumpuh. Tulislah cerpen tentang Bengkalis. Tangannya lumpuh, otaknya kaku. Nah, tapi sekarang hati-hati di era digital ini ada AI, artificial intelligence, sudah punya, kita buka, sudah ada Bing Chat, ada Citshop. Bapak tahu semua, Bapak belajar semua. Semuanya bisa kita buat di situ kan? Ya kan? Tapi jangan terjebak di situ.
Kalau anak-anak terjebak di situ, pikiran kita mati. Di Bing Chat, di Open AI, kita tinggal buat perintah kan, buatkan saya puisi tentang literasi, dia buat, dah selesai. Tapi otak kita tak jalan. Kita dibantu oleh robot. Buatkan saya cerpen tentang ini, dia buatkan. Buatkan saya naskah untuk pidato tentang kegiatan literasi ini, dia buatkan. Tinggal baca aja lagi. Tapi itu tadi, otak kita lumpuh, mati. Pencipta artificial intelligence mengaku dia menyesal menemukan itu. Sama dengan Albert Einstein, dia menyesal menemukan atom. Ya, oke. Saya berapa menit nih? Hah? Oke, baru 15 menit, masih ada 10 menit. Ini pengertian literasi secara umum adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital. Ini pengertian literasi digital. Menggunakan media digital, alat-alat komunikasi. Media digital itu tadi yang seperti saya sebutkan, ada yang berbentuk aplikasi, ya, ada aplikasi seperti yang saya sebutkan tadi, ada pula aplikasi pengeditan video dan sebagainya. Kemudian ada alat-alat komunikasi. Alat komunikasi bisa dalam bentuk WA, Instagram dan sebagainya, atau jaringan internet. Kemudian mengevaluasi, menilai, menggunakan, membuat informasi, memanfaatkan secara sehat, secara bijak, secara cerdas, secara cermat, secara tepat dan patuh. Makanya orang-orang yang menyebarkan hoax atau fitnah itu melanggar undang-undang. Itu termasuk orang yang tidak cermat, tidak bijak, tidak patuh. Hati-hati anak-anak, jangan terjebak kepada hal-hal yang seperti itu. Misalnya buat video YouTube. Ini dah punya channel YouTube? Sudah. Nah, coba kembangkan itu, jadikan dia sebagai halaman ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa dapat penghasilan dari YouTube. Amin ya rabbal alamin. Atau dengan yang lain, Facebook, Instagram, atau TikTok. Silakan saja, kita sekarang bebas berekspresi, bebas berkreasi, bebas berinovasi melalui dunia digital. Hati-hati tadi, sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat dan patuh. Kita singkat ya. Ini pengalaman. Ketika dunia pendidikan kita diserang COVID-19, semua sistem kebudayaan berubah, termasuk pendidikan. Maka muncullah pendidikan sistem daring atau online. Dulu kita tidak kenal Zoom, kita kenal Zoom. Semua aplikasi dikembangkan. WA bisa pakai video. Selain Zoom, ada aplikasi yang lain. Semuanya sibuk di situ. Ini waktunya singkat, agak apa sedikit ya. Ragam literasi. Nah, literasi digital itu di tengah-tengah. Literasi baca tulis. Literasi baca tulis itu literasi bahasa. Literasi numerasi, literasi berkaitan dengan angka-angka, memahami, mengkritisi, mengevaluasi angka-angka.
literasi sains berkaitan dengan pengetahuan, literasi digital dengan alat-alat digital, informasi digital dan sebagainya, literasi finansial, keuangan, literasi budaya juga masuk literasi. Tapi semuanya ini sebenarnya masuk dalam lingkup budaya. Pelaku literasi digital siapa saja? Yang pertama, pegiat literasi. Siapakah pegiat literasi? Seperti Pak Khairul Azan ini pegiat literasi. Beliau menulis, beliau punya penerbit. Kalau ada karya buku nanti bisa mobil beliau menerbitkan buku. Buku saya 2 ya Pak, situ ya, 2 atau 3. Kemudian akademisi itu bisa dosen, bisa guru yang pakar, ahli. Kemudian organisasi profesi, bisa PGRI, bisa komunitas-komunitas dan sebagainya. Kemudian dunia usaha juga, kementerian, ya kementerian bukan bekerja sendiri. Dia meluncurkan gerakan literasi nasional, bukan berarti dia yang pelaku sendiri. Dia tidak bisa bekerja sendiri. Anak-anak perlu tahu, saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek itu sudah banyak memberikan bantuan kepada komunitas-komunitas literasi setiap tahun, sampai puluhan juta yang dapat komunitas itu. Untuk apa? Untuk melakukan kegiatan-kegiatan literasi, tentunya dengan syarat-syarat tertentu. Silakanlah mahasiswa-siswa yang punya komunitas apa saja, komunitas sastra, komunitas ini dan sebagainya, yang bergerak di bidang literasi, cari informasi setiap tahun di Kemendikbud supaya kita dapat bantuan untuk melakukan berbagai kegiatan literasi. Delapan elemen literasi digital. Yang pertama, kultural. Kultural itu budaya, pemahaman kita ragam konteks budaya. Kemudian kognitif, tentang pengetahuan. Selanjutnya konstruktif, reka cipta, kreativitas. Kemudian komunikatif, dunia digital seperti apa komunikasinya dan sebagainya. Yang kelima, kepercayaan diri. Nah, nak membuat video di YouTube itu kan harus percaya diri, dan merekam orang, merekam kita, mewawancarai atau memasukkan suara setelah direkam dan sebagainya. Kemudian kreatif dan inovatif. Tidak ada yang baru di bawah kolong langit dan bumi. Antara kolong langit dan bumi tidak ada yang baru. Cuma kita aja belum tahu. Telepon itu dari dulu sampai sekarang tetap telepon, cuma ditambah-tambah. Kalau dulu telepon pakai engkol kan, nah, di Istana Asia ada kan. Sampai sekarang, suatu saat mungkin hanya dalam bentuk cincin, pasang cincin satu di sini, satu di sini begini. Nah. Kemudian kritis terhadap konten, seperti yang Bapak katakan tadi, jangan mudah percaya. Kemudian bertanggung jawab sosial. Semua yang kita lakukan punya risiko, dan risiko itu harus kita pertanggungjawabkan. Ini yang dapat kita lakukan di lembaga pendidikan, ya, untuk memajukan literasi. Yang pertama, di sekolah atau di perguruan tinggi berbasis kelas. Berbasis kelas ini apa saja? Jumlah pelatihan literasi digital ini satu di antaranya yang dibuat oleh manajemen pendidikan Islam STAIN ini patut diberikan contoh, betul menjadi contoh dan apresiasi sebenarnya.
Kemudian Dinas Pendidikan juga melaksanakan kegiatan pelatihan literasi khususnya di bidang SMP setiap tahun, insya Allah sudah berjalan 3 tahun. Mengapa ini perlu dilakukan? Karena setelah ujian nasional dihapus, pemerintah melaksanakan asesmen nasional. Ini anak-anak SMA kan, ikut kan? Ada, walaupun tidak semua, sampelnya 45 orang sesuai dengan jumlah siswa. Dari asesmen nasional itulah maka diketahui saat ini literasi numerasi Kabupaten Bengkalis masih tergolong menengah, nilainya masih 64. Dari mana tahu itu? Dari hasil rapor pendidikan setiap tahun, mulai tahun 2021 keluarnya tahun 2022, 2022 keluarnya tahun 2023. Maka kita harus gencar melakukan pelatihan literasi digital. Kemudian intensitas penerapan dan pemanfaatan literasi digital dalam pembelajaran. Saya tak tahu sekolah-sekolah kita sekarang apakah masih juga mencatat buku sampai habis Bapak tulis. Kalau ada seperti itu, berarti itu terjadi ketika saya SD dulu 30 tahun lebih yang lalu. Nah, catat yang sekretarisnya aja kan, sekretaris kelas. Satu orang guru masuk 3 papan tulis habis penuh. Padahal buku ada, untuk apa dicatat? Penerapan dan pemanfaatan literasi digital. Manfaatkan, seharusnya guru-guru bisa memanfaatkan kalau ada guru ya, memanfaatkan literasi digital itu untuk apa? Untuk pembelajaran. Tingkat pemahaman terhadap literasi digital, pemahaman siswa, pemahaman guru, pemahaman dinas pendidikan, pemahaman kampus-kampus, mahasiswa dan sebagainya. Kemudian berbasis budaya sekolah atau budaya kampus. Jumlah bahan bacaan dan alat peraga digital. Nah, ini yang mungkin sampai sekarang belum terpenuhi. Apalagi alat peraga digital. Atau apa namanya? Nah, bukan yang fokus. Itu mereknya apa tuh? Itu proyektor namanya. Sama lah, pergi ke sini tadi naik apa, naik Honda, padahal dia naik Mio. Honda. Saya pernah di seloroh oleh orang luar. Pak, Bengkalis ini yang bisa cuci motor cuma Honda ya Pak. Kenapa gitu? Tuh cuci Honda kan? Honda semua Pak. Bahasa ya. Frekuensi peminjaman buku bertema digital, minjam buku, membaca buku. Jumlah kegiatan berkaitan dengan teknologi informasi, jumlah penyajian informasi di sekolah atau kampus, penyajian informasi digital itu masih kurang. Jumlah kebijakan berkaitan dengan teknologi informasi, kebijakan kampus, kebijakan sekolah, kebijakan dinas pendidikan, kebijakan pemerintah. Kemudian tingkat pemanfaatan dan penerapan. Cepat-cepat. Yang terakhir, berbasis masyarakat. Jumlah sarana prasarana pendukung di dalam masyarakat. Nah, balik dari sekolah, di dalam masyarakat itu ada tidak yang berbasis digital? Ada tidak disediakan? Setahu kita kan, kita punya masing-masing kan, punya gawai, punya paket, ya masing-masing di rumah. Kemudian tingkat keterlibatan orang tua, komunitas, masyarakat dalam pengembangan literasi digital ini juga masih lemah. Apalagi orang tua, proteknya sangat tinggi
dan itu sangat bagus. Jadi kalau orang tua ngomong ini jangan dilawan. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya tidak elok. Oke, selanjutnya ini betul-betul terakhir ya. Strategi gerakan literasi nasional di kampus, di sekolah. Pertama, penguatan kapasitas fasilitator, guru, dosen, tenaga pendidikan, dinas pendidikan harus diberikan penguatan tentang literasi digital. Kemudian yang kedua, jumlah ragam sumber belajar, perpustakaan sekolah kita tahu lah, bukunya berdebu. Yang agak mulai berubah ke arah digital sekarang perpustakaan daerah Kabupaten Kalis, itu pun belum maksimal. Kemudian mading, nah bagaimana anak sekolah buat mading digital? Pasti bisa. Coba usulkan ke gurunya, pembina OSIS, Pak, kita buat mading digital. Peningkatan pelibatan publik, ada pakar, pemangku kepentingan, forum orang tua masyarakat diundang. Nah, seperti inilah ya, diundang untuk memberikan informasi, pengetahuan atau ilmu. Kemudian penguatan tata kelola, ADM, administrasi elektronik di sekolah juga lemah. Ini yang penting. Kalau anak-anak tidak bisa terlepas dari literasi digital, maka ada 6 hal yang penting. Pertama, literasi informasi. Tidak akan pernah terlepas kita mencari informasi secara daring. Yang kedua, etika mengutip informasi daring. Jangan sampai kita dikatakan sebagai pencuri karya orang lain. Nah, coba-coba buat makalah atau guru kan? Sedikit. Macam orang menjahit baju koyak, tambah sedikit. Mengutip tetapi tidak disebutkan kutipannya. Itu etika mengutip informasi dari yang lain. Kemudian berkomunikasi digital, yang ada sopan santun, yang benar dan cakap tadi. Selanjutnya pemahaman jejak digital. Ingat, ketika kita masuk dunia digital, jejak kaki kita nampak. Semuanya bisa ditelusuri. Kalau kita melakukan kecurangan, ketahuan, dan itu bisa dibongkar ulang. Kelima, perlindungan diri di internet. Lakukan protek diri. Passwordnya bagaimana? Jangan sampai mudah diretas orang. Jangan sampai ketahuan orang lain, karena bisa disalahgunakan. Terakhir, hati-hati dengan perundungan cyber. Kalau perundungan manual kan meninju kawan, ya kan, menempelin kawan, mengata-ngatai kawan secara manual, secara langsung. Kalau ini menghardik kawan melalui WA, menghardik kawan melalui video dan sebagainya. Nah, perundungan ini juga sangat berbahaya. Anak-anak, hindari. Kalau ada perundungan sekolah, cepat laporkan kepada guru. Kalau bisa ditangani sendiri, tangani sendiri. Ya, kalau kita tidak punya kekuatan, lakukan dengan cara yang lain. Demikian cara terbaik untuk menanamkan budaya literasi yang kuat pada seseorang adalah dengan menjadikannya sebagai seorang penulis. Besok jadilah penulis. Kalau jadi dokter, jadilah dokter penulis. Kalau jadi pejabat, jadilah pejabat penulis. Kalau jadi guru, jadilah guru penulis. Kalau jadi penghafal Al-Quran, jadilah penghafal Al-Quran penulis. Karena setiap penulis secara otomatis akan melewati tahapan membaca, berpikir, mencari informasi dan sebagainya.
Seorang penulis sudah pasti dia penggerak literasi. Demikian, semoga bermanfaat. Bunga rampai bunga selasih, materi sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.